Halo Bapak Ibu yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Singgi dari CU Sumber Kasih Sejahtera Balikpapan. Salam sehat bagi kita semua. Sejak CU SKS bergabung dengan BKCU Kalimantan di Pontianak, kita mendapatkan banyak manfaat baik bagi anggota-anggota CU SKS maupun bagi lembaga CU SKS-nya sendiri. Salah satu di antaranya adalah jalinan. Saat ini saya ingin memberikan penjelasan yang bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk mengenal dan memahami apa itu jalinan. Jalinan adalah singkatan dari jaminan perlindungan. Yang dilindungi adalah simpanan Bapak Ibu dan pinjamannya juga. Simpanan dan pinjaman. Untuk simpanan, programnya dinamakan tunas, sedang untuk pinjaman dinamakan minta. Di sini tunas saya beri warna hijau karena untuk menyimpulkan bahwa suatu simpanan itu akan terus berkembang, bertumbuh dan makin hari makin besar. Itulah tunas. Dan untuk pinjaman sengaja saya beri warna kuning sebagai warning atau mengingatkan kepada peminjam untuk selalu menepati kontrak atau aturan-aturan yang telah ditetapkan pada saat melakukan pinjaman. Jangan sampai menunggak kewajibannya. Kita sampai kepada tunas. Tunas adalah singkatan dari santunan solidaritas, di mana santunan ini akan diberikan kepada ahli waris apabila anggota meninggal dunia. Cara menghitung manfaatnya adalah dihitung dari simpanan yang dimiliki oleh anggota. Saat ini ada 4 produk simpanan yang dilindungi oleh tunas. Yang pertama, simpanan pokok. Yang kedua, simpanan wajib. Yang ketiga, simpanan kedamaian. Yang keempat, simpanan pundi kasih. Keempatnya ini akan memberikan manfaat kepada ahli waris bila anggota itu meninggal dunia. Cara menghitungnya sangat mudah. Ketika anggota mempunyai simpanan pokok, contohnya 500.000, kemudian simpanan wajib yang tiap bulan disetorkan sebesar 20.000, itu totalnya katakanlah sudah 1 juta, maka simpanan anggota ini ada 1.500.000. Ketika anggota meninggal, maka ahli warisnya otomatis bisa menarik simpanan yang dimiliki senilai 1.500.000. Tapi tidak berhenti di situ saja, manfaat dari BKCU pun akan diberikan. Dari BKCU akan memberikan juga santunan sebesar nilai yang dimiliki dalam tabungan tadi. Tadi nilainya 1,5 juta, maka ahli waris pun menerima tambahan sebesar 1.500.000. Pembayarannya melalui lembaga CU SKS. Tentu ada persyaratan-persyaratannya. Untuk persyaratan dan aturan-aturan mainnya akan saya jelaskan pada video yang akan datang yang khusus membahas tentang tunas ini.
Demikian juga ketika anggota itu mempunyai simpanan kedamaian, simpanan pundi kasih, ini pun juga diperhitungkan untuk mendapatkan santunan. Tentu, setiap kali ada manfaat, maka ada kewajiban, yaitu iuran. Tetapi iuran ini tidak dibebankan kepada anggota. Enak ya anggota ya, menerima manfaat tapi tidak membayar kewajiban. Yang membayar adalah CU SKS. Tiap bulan CU akan membayarkan senilai tertentu sesuai dengan aturannya agar semua anggota bisa mendapatkan manfaat daripada produk ini. Lintang sendiri adalah singkatan juga, singkatan dari perlindungan hutang. Dalam hal ini, yang dilindungi adalah sisa hutang dari anggota. Kalau tadi adalah simpanannya yang dilindungi, yang saat ini adalah sisa hutangnya. Ada dua keadaan yang memungkinkan dihapuskannya kewajiban sisa angsuran itu, yaitu apabila anggota meninggal dunia, atau yang kedua apabila anggota cacat tetap total. Untuk istilah cacat tetap total ini saya akan jelaskan pada video yang berikutnya. Kalau untuk meninggal jelas ya Bapak Ibu ya, ini nggak perlu dibahas. Yang penting meninggal itu persyaratan terpenuhi, administrasinya dilengkapi, maka kewajiban untuk membayar sisa angsuran ini akan dihapuskan. Ahli waris tidak perlu melanjutkan kewajiban bayarnya. Tentu ada persyaratannya. Mengenai persyaratannya akan saya jelaskan ketika saya membuat dan membahas tentang lintang ini sendiri. Tentu juga ada iuran yang harus dibayar seperti tunas, maka iuran ini pun dibayarkan oleh CU SKS. Ada satu hal penting Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Ini juga berkaitan dengan manfaat penghapusan kewajiban angsuran, yaitu istilah TWTJ. TWTJ singkatan dari tepat waktu, tepat jumlah. Apa sih tepat waktu, tepat jumlah? Bapak Ibu yang mempunyai pinjaman, angsurannya harus tepat waktu dan juga tepat jumlah, supaya tidak menghapuskan kewajiban dari sisa angsuran ini. Tentu sangat disayangkan apabila Bapak Ibu para anggota atau ada salah satu anggota yang mempunyai pinjaman, kemudian baru pinjam katakanlah dan sisa angsurannya masih banyak, tetapi sudah menunggak, tidak mengangsur tepat waktu, tepat jadwal. Mohon maaf, ketika anggota ini lebih dicintai oleh Tuhan, maka keluarganya harus menanggung beban mengangsur sisa pinjamannya. Tentu itu suatu keadaan yang tragis ya, menyedihkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu kalau mempunyai pinjaman, silakan ini diingat-ingat, istilah baru bagi kita, tetapi ini perlu kita pahami, kita ulang-ulang, kita mengerti, kita hidupi, dan kita laksanakan. Yaitu, bayarlah tepat waktu dan tepat jumlah. Apabila Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan menjawabnya. Salam sehat untuk kita semua. Hidup sejahtera, bermartabat.